Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat TBJ Kalimah Sada, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk berjumpa pada kesempatan kali ini. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan obrolan seputar ilmu hikmah dengan sahabat saya yang jauh di sana, yaitu Kang Muhammad Ali Firdaus alias Kimau. Nanti dalam obrolan ini tadi kita akan hanya berbagi pengalaman, berbagi bagaimana caranya kita menjalankan ilmu hikmah, dan di situ nanti silakan sahabat ambil yang sisi positifnya, yang negatifnya silakan dibuang. Mungkin untuk pengalaman kita saja dalam menjalankan ilmu hikmah itu bagaimana, dan tata caranya apa saja, dan seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan dapat diterima dan dapat kita cerna bersama, kita ambil sarinya yang lebih baik, yang buruk-buruk buang saja. Oke, langsung aja bersama Kang Ali Firdaus. Nah, pakai dulu belangkonnya. Kan banyak tadi yang saya bilang tadi, banyak kan teman-teman yang apa, kebanyakan nih teman yang masuk dari WhatsApp namanya kolom komentar, mereka kan tadi kita obrolin tadi nggak tahu mana yang menjalanin itu tahu mereka ya kan? Udah puasa selesai, terus udah dianggap ya udah tinggal mengembangkan, udah jadi, udah bisa ini itu, tanpa mereka tahu sebenarnya itu ibarat kita baru dapat beras nih, ya kan gitu, baru dapat beras. Nah, mau dijadiin apa beras ini kan mereka belum tahu caranya gimana. Sebenarnya gini kan, saya ingin menyampaikan untuk buat teman-teman nih dari channel kita nih, bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan seperti yang kita obrolkan tadi. Yang pernah dialami oleh Kang Ali sendiri, gimana cara mengolahnya? Batin, biar yang lain tahu nih. Ya, ya. Ini buat semuanya, tim TPJ Kalimah Sada, yang pertama yang kita olah itu puasanya dirasakan hal gaib, beradar gaib. Terus kalian berpuasa jangan pantang menyerah, banyak tirakat malam, ya kan, banyak tirakat malam. Kalau sudah tirakat malam, sholat tahajud, sholat hajat itu harusnya dasar yang sesungguhnya, keilmuan yang sangat luar biasa, kuncinya ada di situ, begitu Kak. Itu baru yang karena tadi betul, baru dapat beras dan pengolahannya gimana supaya menjadi nasi, ya kan. Nah, pengolahannya yang pertama ya kita, kalau dari hal pertama, datangilah tempat-tempat untuk melatih cakra. Itu biasa cepat Kak, biasanya cepat. Tempat-tempat mahkom seperti makam syekh, makam para ulama, ya kan, kita minta riadohnya pada mereka lah, gitu kan, minta keilmuan kepada mereka, minta jalan. Sesungguhnya mencari keilmuan itu tidak mudah untuk membalikin telapak tangan, ya kan, telapak tangan. Saya aja untuk melatih al-hikmah seperti ini, ya kan, latihan di rumah, ya kan, latihan pernapasan, terus saya masih kurang bagi saya, ke tempat angkar, ke tempat makam. Jangan merasa takut, hilangkan rasa ketakutan itu, insya Allah akan membuahkan hasil, begitu aja Kak. Gitu. Nah, ini yang kebanyakan yang susah dari teman-teman kita ini kan, menghilangkan rasa takut. Bahkan ada sahabat kita nih juga YouTuber misteri, walaupun beliau ini sebenarnya sering dapat penampakan, nanti dilihat dirinya,
tapi rasa takut itu juga masih ada. Nah, sebenarnya takut itu kembali lagi ke sini ya. Kalau kita berpedoman sama yang di atas, satu keyakinan, itu kita nggak pernah punya rasa takut. Tapi di sisi lain juga banyak yang tanya nih, cara menghilangkan rasa takut itu gimana? Saya juga susah jelasinnya, karena rasa takut itu kan di sini. Kalau punya rasa takut itu kan wajar. Setiap orang pasti punya rasa takut. Tapi kumpulkanlah rasa takut itu hanya untuk yang di atas, kan gitu. Kalau kita yakin itu ya insya Allah. Ya. Modalnya cuma satu doang. Kita yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah yakin aja sama Allah. Insya Allah seseorang hambanya kita kepada Allah pasti akan menyelamatkan dunia maupun di akhirat. Modalnya satu, yakin aja. Yakin kayak saya uji nyali kan, Akang udah lihat kan, uji nyali saya kita mau tempat angker. Bukan karena ilmunya Kang, bukan karena ilmu, tapi karena keberanian. Sesungguhnya setan jin itu paling takut kepada orang soleh. Yang pertama, yang keduanya setan pun tidak akan berani mendekat apabila seseorang itu baca doa. Gak bakal berani dia Kang. Panas di hawanya. Disitulah rasa keberanian kita itu timbul rasa keberanian saya. Yakin sama Allah. Itu doang. Yakin sama Allah. Setan itu, saya pernah mediumisasi kan. Masuk ke jin, masukin setan itu ke tubuh manusia. Paling takut sama siapa? Sama siapapun saya tidak takut. Saya takut kepada orang-orang yang soleh, yang selalu ingat kepada Allah. Itu doang Kang. Saya paling takut kepada orang-orang. Itu doang modelnya. Itu Kang. Saya juga jadi ingat sebuah kisah Nabi ini kan. Di saat ada setan yang mengganggu orang yang lagi sholat, kemudian dia menggoda orang yang sholat itu, kemudian dia menengok ke samping itu ada orang yang tidur, ngibrit dia, kabur, lari, takut sama orang yang tidur tadi. Ketemu sama temannya, kenapa lu takut keluar dari masjid? Saya habis ngodain orang sholat, berhasil, hampir berhasil. Terus kenapa kabur? Di sebelahnya ada yang mau tidur. Dan kenapa takut sama orang tidur? Karena yang tidur tadi orang soleh. Jadi sholatnya orang yang biasa dengan tidurnya orang yang sholat itu lebih ditakuti sama jin. Bener, kembali lagi ke sini. Kembali ke dalam hati Kang. Kesemuanya itu keyakinan kita. Kalau kita yakin sama kuat, yakinnya makin kuat, makin kuat. Itu semuanya pasti mudah, keilmuan, kerejekian. Pasti semuanya mudah. Perbaiki sholat, perbaiki hidup, benar diri, jangan merasa diri kita paling benar dan paling pintar. Udah, anggaplah kita merasa paling bodoh. Gitu. Sesungguhnya Allah paling tidak suka kalau hambanya merasa dirinya paling beriman. Allah paling nggak suka. Gitu. Jangan lupa seruput kopinya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Dasarnya satu, saya cuma hanya bilang kepada mereka yang ngejajah keilmuan, jangan merasa dirinya sudah berhasil, jangan merasa udah cukup nih, jangan merasa seperti itu aja. Terus tingkatin zikirnya, terus tingkatin minta kepada Allah, ya kan. Belum masuk juga berarti kita ada salah sama orang tua. Itu minta maaf kita sama orang tua. Saya wallahi Kang, saya aja berapa kali cuci kaki ibu saya agar semuanya dipermudahkan. Keilmuan semuanya bakal dipermudah sama Allah pasti. Soalnya meletakkan kehidupan saya ilmu itu semuanya ada di orang tua. Rezeki saya, jodoh saya, semuanya ada di orang tua. Itu doang kuncinya. Semuanya ada di orang tua. Itu doang. Jangan pernah menyerah. Intinya sahabat semuanya jangan pernah menyerah. Keilmuan itu memang susah dicari dan susah digali. Tapi bagaimana kita caranya untuk apa ya? Jangan udah berhasil lah. Jangan
merasa kita merasa paling bodoh, merasa yang paling nggak tahu apa-apa. Tuh. Jangan pantang nyerah, terus zikir malam, tirakat malam, terus zikir minimal zikir itu 1 jam, 2 jam, terus saja, terus tiap malam. Insya Allah gak lama 1 bulan 2 bulan kalian akan berhasil. Itu Allah itu ngasih kelebihan bukan dari ukuran manusia. Ahli bisa penarikan, bisa bisa ngusir jin, bukan, karena Allah itu ngasih kelebihan tergantung dari orangnya, tergantung dari kemampuan. Allah tuh nggak bisa ngasih kelebihan begitu aja apabila manusianya nggak sanggup, nggak bisa. Allah itu ukur kemampuan, itu kan, ukur kemampuan, Ya. gitu kan. Itu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Gitu. Betul. Ya. Iya, ngopi lagi. Mantap. Makanya kalau saya sih pengen banget nih lab sama Akang gitu kan. Lab sama Akang, saya lab di situ, ya kan, memberikan energi positif kepada mereka dengan cara meditasi hanya 15 menit dengan baca asmasir. Pengen banget itu, pengen banget. Insya Allah bakal berkembang besar. Pengen banget, belum ada rezekinya yang ke sana. Minta doain aja lah. Insya Allah. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu Kang, malam Jumat besok kita bisa siaran langsung live berdua. Saya siaran di channel sama Kang Ali, gimana? Oh, Lewatnya ya seperti ini, oke. tapi siaran langsung. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Cari apa dulu nih Kang? Pembukaannya nih, masalah apa dulu nih? Ya ngobrol sambil ngopi. Masalahnya masalah apa dulu? Judulnya ngopi hikmah, Oh, gitu iya. aja dah. Nah, enaknya seperti ini Kang sebenarnya ya. Kenapa pelajaran itu kadang kita dapat dalam keadaan kita omong kosong seperti ini. Kita ngobrol, kita ngerokok, kita ngopi. Ada yang kita dapat, ada yang kita masuk ke dalam pikiran kita, ada yang jadi buat pengalaman kita kan seperti itu. Kalau kita hanya sebenarnya kenapa saya sama Mas Pri itu sering siaran langsung, ngobrol, omong-omong seperti ini karena memang dari situ orang bertanya, dijelaskan dari lisan ke lisan berhadapan seperti ini itu akan lebih jelas dibanding kita ngobrol lewat telepon, kita WhatsAppan lewat tulisan. Itu banyak yang gagal paham. Dijelaskan sejelas apapun, kalau nggak ada rokok sama kopi ngobrol enak kayak gini, kayaknya jarang masuk. Kadang omongan itu bisa masuk bareng kopi, gitu kan. Makanya ini bisa juga ini Kang, di saat mungkin ya ada juga yang tanya ini alamat Ki Maung nih, kan saya kasih nomornya. Ya mudah-mudahan sahabat TPC datang sana ngobrol nih kayak gini, jangan kita sambil ngopi. Nah dari situ kita dapat ilmunya kan seperti itu. Kita dapat ilmu, kita saling tukang pengalaman kayak gini, kita nggak saling saling tukar pengalaman, apa yang pernah dijalanin, apa yang pernah jalan kita cerita, dari situ kan nanti kita dapat sesuatu. Oh ternyata begini tuh. Iya, sama-sama belajar. Iya, makanya tadi yang kita obrolin tadi, bisa nggak sih ngisi secara instan tanpa harus puasa? Sebenarnya bisa, cuman tadi historinya kan nggak ada. Dia nggak belajar lapar, dia nggak belajar sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia nggak bisa bedain antara sinar petromax sama sinar listrik. Itu yang bahaya. Negatif dan positif energi dia nggak akan tahu. Nanti masalah itu kita bahas kan. Siap. Nanti masalah itu kita bahas. Ya, saya itu masalah itu alhamdulillah banyak berpengalaman. Masalah itu banyak pengalaman. Di saat pengisian badan itu yang kemarin kan, yang saya gebrak itu, obatan yang terakhir itu dia pengisian 600.000 macan. Ujuk dah. Udah macan memang
dia pengisian kodam macan, dia kelihatan dekat sama orang biasa, dia nggak apa-apa. Setelah dia dekat yang punya ilmu kebatinan, dia rasa panas. Soalnya ilmunya beli, bukan hasil jerih payah. Oh, namanya hasil jerih payah, nggak mungkin. Kayak saya nih puasa tirakat, saya punya macan, punya maus, punya ini karena hasil tirakat. Saya ketemu yang orang yang hebat pun, ya kan Akang tahu sendiri kan, ketemu Abah Firman, mana ya kan. Saya biasa aja, mau biasa aja, nggak ngerasa panas, nggak ngerasa panas dingin, biasa aja santai ngopi ngerokok bareng. Karena dasarnya kita ilmu itu dapat dari puasa, hikmahnya itu dapat dari puasa, sudah menjadi daging dalam diri sendiri. Kita ada riadonya dari guru sendiri gitu. Nanti kita bahas Kang. Itu nanti kita bahas Kang. Siap 86. Yang penting kopi ada, rokok ada, nanti jalan keluarnya ada gini. Iya, ibaratnya kan gitu kan. Di saat ada yang baik kita isep nih, ada yang buruk buang, kayak itu. Jadi nggak semuanya ditampung. Kita kan bukan orang sempurna ya. Semua orang pasti punya kekurangan. Nah, dari kekurangan seseorang yang kita ajak ngobrol itu ya itu buat pengalaman kita. Di saat ada yang baik ya diserap, yang buruk gak cocok buat kita ya udah tinggalkan saja. Sama saya juga sering tekankan seperti itu. Kalau memang ada yang baik silakan diambil, kalau enggak ya buanglah. Karena memang nggak ada orang yang sempurna banget, itu nggak ada, pasti ada kekurangan. Nah, dari obrolan seperti ini loh enak, jadi bisa ngopinya nih makin manis nih. Kecuali kalau di tanggung bulan kopinya jadi pahit. Ya. Malam Jumat yang penting udah hadir semua, Saya nanti akan melatih mereka meditasi. Itu gimana Kak menurut Akang? Cocok. Untuk bisa merasakan asma'ir. Ya bagus, nggak masalah. Ikhlas Kang. Ikhlas, boleh. Ikhlas sama ikhlas. Ya, boleh. Gitu kan. Kita itu saling sedikit yang kita tahu kita tularkan sama yang lain. Itu tidak akan berkurang tapi akan bertambah. Yang penting mereka dengarnya pakai headset, ya kan? Di tempat yang lebih, jangan yang rapat gitu, biar energinya itu gampang masuk gitu. Yang penting itu doang saya minta. Di tempat sepi, ya kan? Maksudnya jangan banyak keramaian orang, di tempat yang sunyi lah gitu. Biar energinya mereka merasakan gitu. Pasti yakin Kang, insya Allah pasti mereka berhasil. Bukan berhasil tapi mereka merasakan. Yakin saya. Yakin. Ikhlas saya makan ikhlas. Sip. Mantap lah. Yang penting udah hadir semua. Nanti saya akan memberikan energi positif kepada mereka, minta sama Allah, minta ridhonya kepada Allah, para malaikat, para habib semuanya tawasulan, ya kan? Minta kepada yang leluhur. Yang penting mereka pakai headset, dengarkan omongan saya. Gitu, semuanya udah hadir, semuanya ini komennya hadir, berarti udah cukup. Barulah kita ritual, istilahnya meditasi cakra anyut. Tapi mereka baca asmasir, gitu. Apa yang mereka rasakan gitu, pasti kan. Ya sebenarnya sih namanya ilmu hikmah itu sering kali saya bilang nggak perlu segudang, secukupnya saja tapi benar-benar kita tekuni, kita akan lebih bermanfaat daripada segudang tapi nggak terawat itu tadi. Jadi secukupnya kayak kita nih, saya sendiri sih pribadi nggak terlalu banyak yang saya makan walaupun semuanya tahu. Tapi ada beberapa yang benar-benar difokusin karena memang tertariknya kepada itu. Jadi kalau terlalu banyak, kadang kita bayangin sendiri lah, kita belajar berapa? 20 ilmu sekaligus. Di wirid maghrib sama subuh, sampai kapan? Habis maghrib, ketemu maghrib lagi baru selesai. Karena banyaknya. Ya, makanya kita fokuskan saja. Yang lebih namanya kalau sesuatu itu sudah menyatu lah. Kapanpun nanti akan kita gunakan.
itu udah bisa. Walaupun kita udah lama kita tinggalkan, kita tinggal ibarat kita punya golok, ada celurit, ada kujang, ada keris. Mana yang kita mau gunakan kita asah dulu, karena kita sudah punya dulu kan. Kita asah baru kita gunakan, sama seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita terlalu berambisi, terlalu banyak nih yang tanya ini, udah kasih semua jebret. Tapi saya yakin nggak semuanya dijalani. Benar, nggak semuanya nanti dijalan. Mereka juga paling 1-2 biji lah. Mending itu nanti kita bahas kan, Oke. Nanti itu kita bahas. Siap. Iya, nanti ilmu satu tapi yang penting bermanfaat. Nanti kalau banyak ini asmasir belum kelar, ijib maghrobi dia dilakonin, asmasir aja belum bisa merasakan energinya, udah masuk ijib maghrob kan, nah jadi itu yang penting nanti saya tanya pada itu yang komennya. Yang penting dari diri kalian sudah siap minta sama Allah. Tapi yang pertama itu kalian umurnya jangan ada yang anak-anak, saya bilang ya, tolong semuanya jangan ada yang anak-anak. Masalahnya yang masuk anak kecil semua yang WA gitu ya, nanti itu makanya dari anak kecil saya takutkan energi yang masuk itu nanti bukannya positif tapi negatif, soalnya nggak kuat batin pun nggak kuat gitu, soalnya dampaknya berbahaya. Akhirnya saya nggak tahu dengar satu suara akang anak kecil kemarin. Lah itu mah pantaran saya. Orangnya anak kecil. Bingung. Ya itu dia sih. Memang susah. Baik sahabatku, dengan tadi obrolan-obrolan kita yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan karena kami bukan manusia yang sempurna. Sekali lagi, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.